Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetak tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot. Jadi pada kesempatan ini saya Dayang Supriyanto menjadi narasumber dari diklat kita pada hari ini. Untuk sesi pertama kita akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa. Beliau ini adalah asesor di BNSP, juga selaku pengurus humas pusat juga, dan beliau ini juga tokoh yang luar biasa, ilmunya cukup banyak, ya kan, gelarnya juga sudah banyak. Kita persilakan saja Pak Sutedi untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab. Silakan Pak Teddy. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja kayaknya ya, 2 jam disuruh ini moderator nih. Bisa munculin ininya, judul? Mas, munculin judulnya Mas. Izin dulu ya. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Waduh, lemes sekali nih. Saya nggak pakai salam olahraga nih, walaupun saya orang KONI. Karena dalam hal ini saya diminta oleh panitia menjadi narasumber atas profil saya sebagai asesor dan pegiat teknologi. Tapi memang secara profil nggak bisa dilepaskan juga jadi KONI ya kan. Melekat ya. Tapi saya coba membawakan secara profesional tentang kehumasan yang kaitannya dengan iptek ya. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih banyak ini khususnya kepada panitia dan para pimpinan yang ada di Sumsel yang telah memberikan kesempatan pada forum ini untuk berbagi, yaitu pembahasan kita tadi ya tentang kehumasan dalam hal sebagai penggerak pemberdayaan iptek dan sekaligus transformasi digital khususnya olahraga nasional Indonesia. Jadi itu salah satu yang perlu kita perhatikan. Ya. Seperti kita ketahui, secanggih apapun inovasi, ya, tanpa dikomunikasikan maka tidak akan memberikan dampak apa-apa. Sebagai analogi yang sederhana, inovasi ini coba kita bayangkan ya, sebuah inovasi yang sudah ditemukan, yang beredar, itu sudah kita tahu. Tapi apabila ada inovasi yang baru, ibarat sebuah lampu terang
tapi di dalam kotak. Maka sinarnya akan ada. Oke? Nah, disitulah peran kita untuk membuka kotak itu. Analoginya seperti itu. Nah, tugas kita khususnya di Sumsel, makanya kita hadirkan hari ini. Bagaimana kita mampu cahaya yang terang itu bisa tersinari ke masyarakat, ke publik, maupun para yang berkepentingan. Itu poinnya. Bahasanya cukup sederhana, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya kan? Analogi saya hanya buat sederhana seperti itu, tapi tidak semudah itu kita lakukan. Banyak faktor-faktor yang harus kita lalui. Untuk hari ini aja, saya cukup terkejut, mungkin beberapa minggu yang lalu ya, saya dihubungi, bisa nggak Pak jadi narasumber? Sumber apa nih? Kalau masalah teknologi, ya seumur hidup untuk berkarir saya memang di bidang itu gitu, dan sampai hari ini saya sangat mengikuti. Bicara tentang kehumasan Pak, wah saya langsung tergugah. Kenapa? Tanpa humas tadi, teknologi yang kebetulan saya geluti banyak sekali, bukan saya aja ya, banyak rekan-rekan saya bikin startup, bikin ini sebelum menyinari. Kenapa? Tidak ada yang membuka tadi kotak. Yang bisa membuka itu humas. Kita ini kayak di humas ini sebetulnya kayak pelengkap gitu loh saat ini ya. Ada curhatan. Kita cukup penting, sangat penting dalam hal-hal yang saya sampaikan tadi, membuka informasi-informasi yang tadi ya menjadi cahaya terang untuk kepentingan masyarakat, publik, dan pengambil keputusan. Karena baru pemanasan, dan ini saya juga terima kasih tadi Sumsel ini kayaknya menjadi pionir ya untuk membahas kehumasan secara offline. KONI Pusat aja yang saya pernah lihat itu masih zoom-zooman ya, dan mungkin materinya lebih sifatnya umum ya Pak ya. Tapi panitia punya harapan-harapan banyak ya dari awal pertemuan ini. Sebetulnya kisahnya sama, nanti sambil jalan bagaimana perkembangan digitalisasi. Saya sebetulnya tidak mau menceritakan KONI Pusat karena tadi ada hubungan sama kegiatan olahraga, tentunya saya akan rangkaikan juga agar teman-teman ini nyambung juga pada dampaknya pertemuan ini untuk ikut serta secara nasional mendukung nih. Menyemangati posisi tadi. Jadi yang harapannya keluar dari sini, ruangan ini nanti curhatan tadi minimal akan lebih baik lagi, karena nggak mungkin dalam satu hari ini dipoles terus lagi semangat 45 ya. Sesi hari ini kita full 2 jam ya, sampai istirahat ya. Kira-kira ngantuk nggak dikasih 2 jam ini? Hah? Boleh minum ya sambil ini ya? Boleh ya. Kita santai aja ya. Saya sedikit bikin hook nih. Sampai hari ini katanya rata-rata wartawan ya? Sebagian besar ya? Percaya konferensi pers atau TikTok? Konferensi pers, angkat tangan. Hitung Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mayoritas. Mayoritas ya, karena yang diam bisa absen. Yang percaya TikTok 2, ya berarti yang lain absen, tapi mayoritas percaya konferensi pers ya. Tapi kita lebih senang lihat TikTok ya Pak ya. Memang secara kepribadian Bapak bilang pers, lagi sadar. Tapi kalau udah TikTok lihat, apalagi short, otak kita tuh brainwash ya. Jadi itu hoax pun kita makan. Padahal kita sudah tadi dalam keadaan sadar kita bilang pers.
Itulah yang terjadi di lapangan. Oke? Nah, pertemuan ini judulnya berbagi, saya bilang tadi. Tidak mengajari, karena apa? Kita punya posisi yang agak berbeda. Bapak mungkin akan banyak di lapangan, saya banyak di belakang meja, tapi kita punya peran dan kepentingan masing-masing untuk saling mendukung, gitu. Makanya saya yang berbagi. Dari lapangan ngasih ke sini, ini kita berbagi, gitu loh. Jadi kaya kita akan kemampuan, gitu loh. Khususnya di bidang humas. Ya. Itu sekelumit yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa harus dihadirkan ini? Secara teori, kebetulan saya juga orang SDM ya. Tadi yang di belakang itu sertifikasi HRD ya sebetulnya. Harus dipahami. Sampai bagaimana mengerti pimpinan. Termasuk ke masyarakat, karena yang ada di sekitar kita, termasuk Pemda dan sebagainya. Makanya kehumasan bagian dari kegiatan saya sebagai HRD dan HRDM pada profil-profil sebelumnya. Dan khususnya kita bicarakan kehumasan dari segi olahraga. Teorinya sama, tapi dalam pelaksanaannya perlu adaptasi sesuai dengan lingkungannya. Ya, nanti ada materi, insya Allah. Sebetulnya materi saya cukup panjang. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ada beberapa sesi, silahkan tanya, atau sempat teringat silahkan potong, karena nanti kelamaan ya. Kalau nggak salah saya ada materi itu ada 5 sesi, dan tentunya harapannya pertemuan ini ada kelanjutan. Karena setelah sesi positif melalui kehumasan, pertemuan kehumasan terus, sehingga nanti jangan sampai kalah kayak TikTok tadi gitu loh. Kita berpacu sama disajikan seperti itu gitu loh. Mudah-mudahan nanti ada apa istilahnya penyimbang lah ya, yang kita bisa memfilter lah kalaupun ada media, dan kita nggak akan bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Tadi judulnya ini satu sesi ini yang menerangi jalan inovasi, yaitu strategi kehumasan untuk pemberdayaan iptek. Saya langsung ke poin aja. Sebelum itu saya mau nanya, teman-teman sudah paham belum? Fungsi humas itu apa? Yang berani ngomong kasih ini, nggak apa-apa. Boleh. Salah? Boleh. Boleh. Benar boleh. Ini supaya kita satu pahaman dulu ya sebelum kita maju lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan bahwa humas agak kenceng dikit Pak. Ya. Atau saya mah kurang kenceng. Siap. Nama saya Hendra dari Kabupaten Muara Enim. Ya, bidang humas. Jadi humas sesuai dengan kepanjangannya hubungan dengan masyarakat, sehingga sesuatu yang disampaikan atau diterima dari sesuatu instansi ataupun dari yang lain sebagai ke masyarakat, lebih fokus kepada masyarakat atau publik. Itu yang sepaham saya. Terima kasih, itu saja Pak. Makasih. Makasih. Yang lain silakan, gak apa-apa, mau salah mau benar, yang penting kita brainstorming dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Anas dari Pali, Kabupaten Pali. Menurut kami humas itu penghubung antara sebuah instansi dengan masyarakat, dan bisa dikatakan juga humas juga menjadi wajah dari instansi tersebut, sehingga perannya sangat vital sekali. Terima kasih. Boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Ada yang paling ujung? Atau 3 dulu ya? Nanti narasumber santai doang duduk, yang dengerin kesimpulan itu doang, tinggal nyimpulin ya enggak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Indawan dari KONI Kabupaten Oku Selatan. Menurut kami fungsi dari kehumasan itu adalah bagaimana membangun harmonisasi antara organisasi yang dilakukan dengan 2 arah sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis antar lembaga itu.
Itu Pak diantaranya fungsi dari kehumasan, humas khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini semua. Tepuk tangan dulu yang memberikan semangat. Saya setuju, semuanya saya setuju. Karena memang orang humas ini kan. Hanya saja ini kita mengingatkan kembali nih, takut yang lupa ya kan. Saya yakin kalau dikasih corong semua bisa jawab ini. Karena sudah bidangnya ya. Ada yang gak setuju nggak dari teman-teman 3 tadi? Setuju ya? Oke. Nggak setuju berarti bukan orang humas gitu kan. Tadi sampaikan dari yang pertama, kedua ke publik. Tadi lupa nih, bisa kita cek nih. Kita juga bukan ke masyarakat aja, pengambil kepentingan juga mesti kita sampaikan. Bicara kehumasan secara pusat tuh sekjen. Setuju apa nggak setuju? Pada yang langsung minum air putih. Tugas kita sebagai humas namanya public relation, betul nggak? Relasi, emang bahasanya publik. Kita di tengah itu. Wah berat juga nih jadi humas nih. Berarti harus banyak senyum humas. Betul nggak? Jangan angkat kepala, peningnya nih humas ini. Itu yang perlu disadari. Jadi kalau ada tidak harmonis, berarti performance indeks humas dipertanyakan. Itulah tujuan kita salah satunya. Kayak nggak dianggap gitu. Kita akan jawab sendiri nanti. Bisa bahasa gampangnya, artinya gini. Pemain bola lah yang gampang, kita sebagai pemain bola. Terus kita nggak dioper-oper bola, berarti nggak dianggap kan? Kenapa nggak dianggap? Misalnya saya kasih clue, kita bagian penyerang. Misalnya humas itu anggap bagian penyerang, anggap aja dulu. Kenapa nggak dikasih bola sama temannya? Bisa jawab nggak? Gimana? Tapi secara umum kita tidak memposisikan diri kita sebagai humas secara fungsi jabatan iya. Itulah yang menyebabkan salah satu kunci kenapa kita tidak dianggap. Oh, apa kriterianya Pak saya dianggap humas? Kan memang jabatan SK salah satunya. Banyak yang lain ada. Nah, itu nanti kita bahas. Tapi itu analogi sederhana biar kita nangkap dulu nih. Dan itu bukan cuma humas. Bidang apapun juga kalau tidak menjalankan sesuai dengan fungsinya pasti nggak dianggap. Cuma kadar dianggapnya berbeda-beda. Itu yang membedakan. Sebesar apa kita dianggapnya gitu. Oke? Tantangannya banyak gitu loh. Bisa segini. Kenapa harus segini. Ada juga dalam random kita di 2 jam ini. Tapi poinnya dianggap dulu lah gitu loh, ya. Poinnya dianggap dulu kitanya. Bagaimana cara kita bisa dianggap? Berperanlah layaknya sebagai fungsi humas. Saya mau mendahului materi, kadang-kadang ngomong udah mendahului materi nanti. Mendingan saya buka satu-satu ya, daripada nanti tiba-tiba sudah dibacakan dalam pembicaraan kita. Saya balik dulu ke materi ya. Menerangi jalan inovasi. Inovasi ini kan hal-hal yang baru ya. Strategi kehumasan dalam rangka untuk mengajari satu kompetensi per skill, enggak. Karena bukan tempatnya di sini. Kita buka dulu wawasan ya. Karena skill masing-masing ada tahapan pelatihan. Strategi, nama strategi kan berarti kita di atas nih. Kehumasan untuk pemberdayaan artificial intelligence. Di mana Pak? Pribadi. Nah. Tinggal lihat nanti sejauh apa dipakainya, kan gitu. Sudah optimal belum? Nah, gitu. Lah, tadi kenapa saya hadir di sini, semangat hadir di sini? Saya bagian salah satu yang membuat inovasi, nanti ada kejelasannya. Saya butuh orang humas untuk memperdayakan ini.
Karena kita punya peran yang berbeda gitu loh. Fokus yang berbeda. Serahkan kepada masing-masing ahlinya sehingga itu dapat diberdayakan. Oke? Lanjut. Ini nomor berapa ini? Yang pertama nomor 1 bukan ini ya? 1B, 1A, 1 aja. Lanjut. Coba. Terus. Ini 1 ya, nomor 1 ya? Bisa baca ya? Kita tahu inovasi banyak. Ya kan? Banyak sekali inovasi. Penemuan ini, penemuan ini, penemuan ini. Pertanyaannya, dan itu inovasi sudah ada di masyarakat bertebaran. Itu kan teknologi canggih, penunungan saintifikasi, ya kan? Sementara masyarakat kita bervariasi, ya. Bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan penemuan tadi? Bagaimana caranya? Kalau kita bicara dari segi swasta, dalam hal ini penemuan oleh pabrik tertentu, pada saat dia mengadakan hasil penemuan, dia akan melakukan penjualan supaya bisa diterima oleh masyarakat. Maka pada saat proses-proses untuk menuju ke penjualan, mereka akan melakukan edukasi-edukasi. Mereka akan melakukan sosialisasi. Biasanya mereka akan event ini dan sebagainya. Bikin booth ini, flyer dan sebagainya. Itu bagian dari kehumasan. Tapi artinya di situ fungsi humas, foto saya melulu nih ya. Fungsi humas adalah menjembatani kesenjangan itu. Menjembatani kesenjangan itu. Saya bicara humas secara global ya. Waduh, saya kan cuma di KONI nih gitu. Ini saya bicara umum. Walaupun nanti kita sesuaikan pada saat kita di KONI. Menjembatani ke publik. Oke? Jadi humas itu belum. Balik. Faktor kunci dalam menjembatani inovasi ke masyarakat. Tadi menjembatani inovasi itu ke masyarakat. Apa? Biasanya dalam penemuan-penemuan itu sifatnya teknis. Saya tembak langsung ke olahraga biar nyambung. Gampangnya begini. Ada data nih. Kan banyak penulisnya, kalau nggak salah pasti banyak penulis ya. Data. Acara Poprov nanti. Ternyata pecah rekor. Rekornya nggak tanggung-tanggung lagi. Rekor nasional lah ya, Poprovnya. Apa misalnya? Lari. Di sini jago apa? Lari ya. Si A atlet lari mengalahkan kecepatan sekarang apa si lari yang orang NTB itu pernah tahu? Sirimaya mengalahkan lari, lupa saya yang nama pelari yang kita tuh yang cepat tuh tercepat sekarang ini yang dari NTB ya. Cowok lupa saya namanya. Lari 100 meter saya jadi sekian detik, 14 detik. Langsung ditulis itu. Sirimaya memecahkan rekor Laudi atau siapanya? Bukanlah si A itu yang cepat itu gawang 1000 meter di Poprov. Udah kita beritakan gitu. Terus kita cerita yang lain. Atau kita tarik lagi dari rekan-rekan di bawah. Kalau ada yang pecah rekor seperti itu biasanya beritanya bagaimana?
Saya angkat lagi. Siapa yang kasih lagi nih mic? Bisa bergantian ya. Ini ada yang pecah rekor. Biar aplikatif ya. Siapa aja boleh. Ini ada pecah rekor nanti nih. Kebetulan kesayangannya lagi itu kan. Siap, kasih. Mau beritanya bagaimana nanti? Silakan. Enggak apa-apa. Oh, tuan rumah boleh. Enggak apa-apa. Kita kan lagi berbagi sini. Enggak masalah. Apa bunyinya dalam berita? Ayo, siapa yang mau? Ada. Izin, apa Pak tadi gimana? Ngarang boleh ngarang Pak. Kalau Bapak kenal pelatih ini. Sri Maya pecah rekor lari gawang sekian detik dari 100 meter gitu loh. Memecahkan rekor. Beritanya bagaimana Pak? Headline-nya aja. Jadi kalau memang demikian berarti judul beritanya juara bertahan dari pelari itu apa tadi? Intinya Srimaya, pada iya. ada acara Poprov nanti ada yang pecah rekor untuk lari. Nomor berapa? Nomor 100 meter gawang misalnya atau lari cepat. Kira-kira apa judulnya? Ya judul beritanya kalau 2025 MUBA atlet pelari Kabupaten Muara Enim itu aja Pak. Itu aja. Karena kita angkat Kabupaten Muara Enimnya gitu kan. Oke, itu tujuannya itu ya. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ada lagi mau nambah? Ini malu-malu di sini nih. Kalau giliran bikin humas ketik-ketik langsung. Musirawas kayaknya menyimpan ilmunya nih kayaknya nih. Bagi-bagi, jangan diam aja, berbagi nih. Izin Ketua, untuk untuk persiapan di Poprov nanti apa yang disiap sebagai menjadi laporan humas sesuai. Bebas-bebas aja, karena kita kan lagi berbagi nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. gimana tadi pertanyaannya? Dalam Porprov nanti akan ternyata ada pecah rekor. Kita anggap atletik lari oleh Sri Maya tadi lah. Itu kira-kira bunyi beritanya gimana? Kalau judul tagline-nya mungkin bisa dibuat sejarah baru ya. Oke. Sejarah baru Poprov, Sri Maya ukir rekor. Pada Indonesia catat prestasi gemilang. Oke. Ya, makasih. Hah? Tolong digeser dulu karena ada mobil yang mau keluar. Ada yang pakai 1556 Avanza? Oh mungkin Denny kali. 1556? Oke, yang ya. Silakan tolong yang ada di sini tolong digeser dulu. Mungkin ada yang mau keluar. Silakan, Pak. Oke. Jadi saya kasih clue. Nanti silakan ada yang berani isi lagi, jawab lagi gitu. Jadi gini. Tadi saya udah kasih arahan secara umum bahwa teknologi itu cukup rumit untuk dicerna oleh masyarakat. Harus ada yang menjembatani, menerjemahkan itu ke bahasa mereka. Itu tugas humas. Oke, saya nggak mau lari ke pabrik karena bukan dunia kita kan saat ini ya. Walaupun dunia saya yang dulu, saya bawa ke dunia kita di dunia olahraga. Bagi publik kan bahasa lari cepat 100 gawang sekian detik, Jauri, saya baru ingat Jauri ya kalau nggak salah pelari itu, Jawari. Ya. Mungkin kita familiar ya. Lari gawang, ya nggak? Estafet. Tapi kan nggak semua, apalagi anak Gen Z sekarang. Boro-boro tahu, saya tanya Rudi Hartono aja nggak tahu siapa. Jangan-jangan wartawan ini juga nggak tahu jangan-jangan Rudi Hartono siapa. Dokter hewan? Hah? Dokter hewan katanya. Banyak loh. Orangnya masih hidup, pernah main podcast bareng.
Rudi Hartono. Hah? Juara bulu tangkis. Umur Bapak seumur saya jangan-jangan nih. Genjet banyak yang nggak tahu Pak. Tuh. Jadi yang kita rasa, ini pasti tahu, enggak. Termasuk olahraga zaman sekarang. Bahkan KONI pun banyak yang nggak tahu apa itu KONI, benda apa itu KONI. Banyak. Tuh. Besok-besok kita bikin survei ya setelah pertemuan ini. Kita kemana dulu? Ke Musirawas, kemana? Tanya ke masyarakat itu. Kalau nggak tahu berarti, kalau salah berarti orang Musirawas itu tidak memberikan informasi yang jelas tentang apa itu KONI. Jadi yang pertama disebut rata-rata teman tadi itu adalah masih bersifat data, berita, informasi. Humas tidak cukup hanya menyampaikan berita, itu ingat. Ada data, ditulis, jadi berita, informasi. Tidak cukup sampai di situ tugas humas. Kalau itu yang dilakukan selama ini, itulah menyebabkan kita tidak dianggap. Tugas humas lebih dari itu, menjembatani, oke? Menjembatani sampai, jadi masyarakat tuh kalau kita bilang jembatan, nih sungai, nih jembatan, sini sampai dia ke sana, itu namanya jembatan, ya. Kalau ini enggak, ini jembatan nih, ini humas. Kalau bilang tadi hanya data, informasi ya. Dek mau gimana nih humas nih, Dek dia lewat bawah mati itu informasinya nggak sampai ke sana. Kita harus sampaikan di posisi itu sampai tujuannya. Itu peran dari humas. Kalau tadi yang disampaikan berita seperti itu baru sampai informasi hanya berupa berita, belum bisa dicerna sama masyarakat itu dengan latar belakang yang saya bilang tadi. Satu adalah perannya adalah untuk memberitakan, menerangkan. Oke? Satu. Poinnya gampang, 3M aja. Teori yang lain banyak. 3M. Menerangkan berupa data. Maksudnya sifatnya teknis. Sesuai dengan olahraga, sifatnya olahraga. Beritakan bahwa pecah rekor dari tadi siapa namanya? Lupa lagi. Sri Maya jauh hari sekian detik gawang. Oke, berita sampaikan. Penting kedua adalah meyakinkan M. Apa yang meyakinkan ini? Banyak hal pengertiannya. Di luar yang kasus tadi jauh hari, meyakinkan itu sudah masuk unsur-unsur emosional. Oke? Unsur-unsur emosional. Meyakinkan si penerima berita tadi bahwa berita ini benar. Oke? Kalau tadi TikTok, saya ngambil yang negatifnya aja, yang positif pasti ada. Banyak kan berita gitu, ya kan? Nggak ada keyakinan, makanya tadi dalam keadaan sadar kita nggak yakin. Orang yang sadar. Tapi tugas kita meyakinkan, munculkan emosional di sana. Makanya dalam beritanya harus diambil sisi emosional. Misal aja nih yang paling gampang. Untuk mencapai itu mulai bercerita. Dari dulu tidak punya sepatu, sepatunya robek gitu. Ngerti nggak? Munculkan rasa emosional untuk pencapaian itu. Dia berlatih siang malam sementara temannya apa-apa. Pokoknya sifatnya menggugah emosional untuk mencapai itu. Itu tugasnya dalam isi berita itu. 3M tadi. Ya. Meyakinkan, menerangkan, terus meyakinkan. Terakhir, untuk tema ini agak berat memang, tapi nggak semudah untuk hal-hal yang lain harus kita pastikan lagi. Terakhir adalah bagaimana menggerakkan atau menggugah. Loh, kok apa hubungannya nih Pak? Itu puncak terakhir ya. Setelah kita beritakan, kita yakinkan, mereka yakin, kita gugah atau kita menggerakkan. Langsung anaknya harus jadi atlet ini nih, bagus nih. Enak nih jadi atlet ini, karirnya begini nih, gini gitu. Jadi masyarakat itu bertindak
atau bergerak atas informasi kita tadi. Minimal menjadi sponsor, ya Pak. Kalau yang baca kebetulan siapa? Yang orang punya duit, yang kelebihan lah, bukan punya duit. Semua juga punya duit ya, yang berlebihan duit. Menggugah. Siapa lagi yang punya duit? Tadi Musirawa, Bapak dari Muara Enim menggugah pemerintah untuk nurunin dana. Tadi kan sudah diterangin, dibaca sama di soda ya misalnya. Terus yakin lagi, lihat lapangan benar. Tinggal menggugahnya bagaimana dana nanti itu turun. Nah, narasi itu harus ada di 3M dalam berita kita. Pegang itu. Kalau narasi kita tidak ada 3M pada puncaknya menggugah, itulah makanya kita tidak, narasi yang kita sampaikan dalam berita hanya kan meyakinkan tadi tengah, emosional yang dimunculkan. Cuma sampai yakin, kita butuh aplikatifnya kan, nanti pelada berikutnya atau event berikutnya. Itu fungsi humas. Dalam pansa yang warna biru lama mungkin tolong digeser dulu karena ada yang mau silakan. Tadi sana. Bukannya banyak tadi mic. Itu ada tuh orange. Ya kira-kira gitu. Ini jadi termenung semua nih saya jelasin ini. Tujuan saya nggak bikin menung ya. Segitunya fungsi dari humas. Maka tadi sempat di jok dilawan. Ini banyak wartawan ini, iya. Media iya gitu. Wartawan, juru bicara, S-nya ada di, nanti ada titel editor, wartawan, ada pamflet. Itu job detailnya. Saya bicara humas. Artinya ke semua detail tadi jalankan sesuai job desk-nya menjadilah humas. Itu namanya tim. Makanya akan terasa berat. Ketawa semua. Betul Pak? Yang tidak setuju angkat tangan. Setuju semua berarti ya? Artinya ada tambahan mungkin dari fungsi humas ya. Jadi mungkin bisa ditambahin moderator sedikit. Teddy itu jangan kita merubah mindset kita. Selama ini kan yang terjadi itu humas itu hanya memberitakan, hanya membuat rilis, hanya membuat berita. Itu yang terjadi sekarang. Nah, yang diharapkan Pak Teddy tadi secara gamblangnya itu adalah bukan saya harapan. Itu tugas dan fungsi yang sebenarnya seperti itu. Bukan saya hanya menyampaikan berbagi. Ya, berbagi tapi juga harapan kita juga bisa dilaksanakan. Supaya teman tidak diabaikan lagi, dianggap gitu. Artinya dianggap gitu ya. Jangan hanya ketika tidak ada kegiatan humas itu kayak nggak dianggap seperti itu ya. Jadi ketika tadi ada pemecah rekor itu bukan hanya membuat daripada press release saja, mengkoordinasikan dengan wartawan saya tidak, tapi bagaimana kita bisa mengelola daripada kejadian yang luar biasa ini itu menjadi konsumsi publik yang bisa menggerakkan semangat masyarakat itu untuk menciptakan anak-anaknya atau masyarakat yang lain itu untuk bisa berprestasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ini bagaimana nih? Ada yang luar biasa nih jadi memecahkan rekor nasional di Porprov seperti itu. Nah, ini yang tentunya mencarinya bukan karena ada narasi seperti itu gitu loh. Betul. Itu tambahan. Lanjut, Pak. Ya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Ini baru satu slide-nya panjang banget ceritanya ya. Lanjut. Next. Karena sudah bercerita, inilah cerita tekstualnya. Kita kan nggak lagi jadi dosen ini kan. Tapi tadi bahasanya jangan terlalu teknis. Bagaimana bisa disikapi masyarakat secara emosional, yang punya kelebihan, yang punya tenaga. Itu tujuannya humas. Nanti action lainnya itu pasti ada bidang lain akan melanjutkan. Oke? Nah, jadi kegagalan adopsi teknologi secara umum, kita balik lagi ke materi, bukan karena inovasinya, atau bukan karena eventnya, atau apapun juga.
melainkan karena untuk yang nerima itu ada manfaatnya buat saya atau tidak. Itu, dan sebetulnya secara umum itu tugas kehumasan. Tugas kehumasan. Bidang kehumasan. Kembali lagi. Cukup luas ya. Lanjut. Tadi sudah saya sampaikan literasi saintif itu sulit, banyak misinformasi atau resistensi apabila kita tidak menerima dengan benar. Banyak kejadian. Studi kasus nih, kita balik lagi ke dunia umum lah. Saya nggak masuk ke olahraga lagi, biar enak bolak-balik. Pernah nggak lihat produk yang gagal sudah dirilis? Apa contohnya? Apa? Oh, berita dihapus. Take down. Bukan BlackBerry. Ada inovasi baru. Pada saat itu BlackBerry tidak bisa mempertahankan komunikasinya dengan publik. Apa beda dia dengan WhatsApp? Berarti kesalahan kehumasan sebetulnya. Teknologi kan kita masih butuh kan sebetulnya saat itu. Saat itu ya. Itu faktor kunci dia jatuh. Bukan masalah teknologinya. Kalau kita cas juga masih hidup. Sekarang saya juga ada tuh kan. Nokia. Harus sampai orang tetap mempertahankan loyalitas teknologi. Apa? Humasnya terus membangkitkan. Tinggal timbul loyalitas si pengguna. Jadi punya ada segmen sendiri kan? Itu perannya humas. Meyakinkan sampai menggerakkan tadi 3M tadi, ingat aja 3M tadi. Jadi kegagalan inovasi bukan hanya masalah produk, tapi komunikasi yang dianggap gagal atau tidak, bagaimana mengemas itu. Wah, ya nggak nih. Makanya tadi kemarin sempat berbicara sama ketua harian ya kan. Sudah ada rencana-rencana untuk buat media center, itu sudah langkah-langkah untuk menuju ke 3M tadi. Semoga bisa diaplikasikan dengan segala keadaan kita gitu. Nanti ada di sini nggak materinya ya? Kayaknya nggak. Namanya silakan Bu, selamat siang. Dari Ori ya? Sudah absen belum? Sudah. Materinya sih sebetulnya materi komersial sih. Nah, itu ada, tapi kayaknya nggak di sesi ini nih. Sesi pribadi aja deh. Cluenya bagaimana caranya tadi? Mogok juga enggak. Oke? Kita lanjut. Nah, itu terjadi kesenjangan tadi ya, komunikasi. Itu yang terjadi. Jadi strateginya adalah 3 lagi, biar gampang. Kalau 5 saya juga lupa. 3 aja gampang. 1, 2, 3, ya enggak? Kita sampaikan hal-hal itu yang sifatnya secara sains teknologi itu signifikan dengan yang akan kita sampaikan. Ya, jangan kemana-mana. Terus kita buat analogi-analogi dalam berita itu, dan perubahan-perubahannya juga masih berhubungan ya. Jangan lari tiba-tiba kita bahas tentang hal yang lain gitu. Atau yang terlalu ngejelimet kayak sport science dimasukin, masyarakat nggak ngerti gitu misalnya gitu, bahasa-bahasanya. Jadi harus ada bahasanya itu kita signifikankan. Nah, bagaimana setelah kita bikin narasi, kita nggak berhenti sampai benar. Dan sekarang masih kuat ya sebetulnya ya. Apalagi ditambah sekarang podcast ya. Nah, itu sudah benar. Itu untuk engagement. Supaya ada keterikatan, itu sudah benar. Kalau punya duit lagi ya kita buka itu tadi workshop. Kayak gini nih bagian dari engagement, keterikatan kita. Ya. Bagian dari keterikatan kita ada offline ini. Ini bagian kehumasan. Makanya Pak moderator ini membuat suasana ini, itu salah satu kita engagement. Kalau kita zoom-zooman aja mungkin kurang juga ya kan? Ada engagement, itu tujuannya itu. Tapi ini cycle-nya harus berulang. Ya kan? Sama kayak orang pacaran.
ketemu sedikit malu-malu kan gitu kan. Nah, ketawa deh. Siapa yang pacaran ketawa tadi? Terus lama-lama kita akrab. Tahu oh maksudnya ini kayak gitu ya. Sehingga muncul kolaborasi multi pihak. Itu tujuannya, cycle-nya. Makanya semoga saja kita tidak satu cycle, ada keumasan di dari pembicaraan kita dengan ketua harian sudah ada pembagian skop pekerjaan antara tuan rumah MUBA ya namanya. Terus pemberitaan dengan ini apa namanya di luar. Tapi teori ini tadi membantu proses itu ya. Lanjut. Ini kita lewatkan saja. Oh sorry, jangan, ini penting nih. Kalau media yang kita gunakan ada media tradisional, oke, nggak perlu cerita nih Pak Heru udah lebih jagonya nih. Digital teman-temannya sudah ada, TikTok apa sudah tahu, website bikin website sudah juga tahu. Cuma saya mau menekankan di storytelling nih. Storytelling. Jadi bagaimana narasi itu menjadi sebuah kayak cerita, enak dibacanya, itu penting, ya, storytelling. Tapi jangan tale, beda, tale, bahasa Inggris ya. Apa bedanya storytelling sama tale? Tale artinya apa? Bacanya tale. Tale, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya tale. Mendongeng, bukan mendongeng. Nah ini satu, saya perlu tekankan. Hati-hati dalam pemberitaan, jangan mengeluarkan opini dalam narasi seperti ini gitu. Kalau nanti ada kolom opini silahkan. Tapi untuk kegiatan kita ini, narasinya sesuai dengan 3M tadi dan storytelling, agar menarik. Sampai tadi menggugah atau menggerakkan. Itu fungsinya. Visualisasi data infografis. Nah, ini butuh kolaborasi. Ini ada kaitannya sama iptek tadi. Tadi saya banyak bicara humas ya. Bikin visual data ini pasti butuh orang-orang yang mampu untuk mendesain ya kan. Nah, itu perlu kolaborasi sama tadi tim editing, editor, grafis dan sebagainya. Karena ada humas-humasan banyak kan saya bilang tadi. Lanjut. Manajemen krisis kehumasan iptek. Saya selalu tanya ulang biar menggugah nih, agar teman-teman bisa mengukur sejauh mana sih pengetahuannya tentang kehumasan. Tadi strateginya sudah ada, media kanalnya sudah ngerti, ada tadi saya tambahkan. Sekarang ada namanya manajemen krisis. Apa itu maksudnya manajemen krisis? Manajemen krisis ini di kehumasan bagaimana? Secara internal. Reaksi kita apa? Terus bagaimana kita memberikan keadaan itu, informasi itu kepada yang berkepentingan. Mungkin pimpinan yang harus konferensi karena isu itu. Kalau pimpinan kan biasa nggak tahu langsung di lapangan itu kan, kita yang tahu. Berarti kan harus kita kemas. Nah pertanyaannya, dalam keseharian kita, apakah PETS atau route communication bahasa Jawa Baratnya itu, komunikasi, jalur komunikasi, apakah sudah dibentuk? Itu bagian dari manajemen krisis. Ada isu ini, bagaimana? Reaksi dari kehumasan, apakah sudah dibahas? Sehingga gak semua orang ngomong, bahaya kan? Semua orang nanggapin, apalagi ditodong sama teman kita yang jadi full wartawan gitu, harus menanyakan dan sebagainya. Kan tadi sempat seloroh, iya setelah saya di humas, tadinya sudah seperjuangan kok jadi kayak berlawanan ya. Terasa karena sudah mengerti di lapangan, tinggal ditambah kemampuan tadi dari segi kehumasan. Mungkin kalau wartawan dengan kemampuan narasi yang bagus di posisi penulisan dengan redaksinya. Nah teman-teman iptek yang lain membantu
untuk harus diolah supaya sinergi. Ada kesenjangan saat ini mungkin teman-teman biar tuh kita nggak dianggap karena ternyata kita masih berada di posisi seperti kayak wartawan. Padahal kehumasan itu lebih dari itu, namanya hubungan masyarakat. Oke? Nah, jadi karena kebetulan nanti ada sisa saya sanggup, betul kan ya? Brand ya, biasa kita udah kenal branding. Jadi sudah ada di kantor itu kita bikin kayak di kelurahan itu direktur untuk menanggulangi, sampai ini regional yang menanggulangi, sampai atas berarti pimpinan terpuncak itu ada nomor-nomor handphonenya kita catat. Jadi kalau apa langsung mengarah ke SOP itu. Apakah di kita sudah ada? Tadi saya sudah kasih contoh. Kalau dampaknya itu masih lokal, nah, contoh nih kabupaten misalnya. Oke, kita masih sampai ke kepala bidang misalnya gitu. Nanti kalau isunya cuma 3 nggak bisa, harus ke provinsi. Itu bisa diituin, koordinasikan, komunikasikan dengan provinsi, buat kesepakatan. Teorinya seperti itu. Kalau teori itu tidak dilaksanakan, itulah kita kembali lagi kita diabaikan oleh pimpinan. Oke, lanjut. Jadi 2 tadi ya tentang krisis, yang paling saya ngambil esensinya aja. 1 tadi bikin jalur komunikasi. Kalau belum sampai ke provinsi minimal di kota kabupaten dulu. Nanti provinsi punya segmen sendiri. Nanti kalau udah terbentuk nyambung. PR tuh kita mau bikin engagement kan, sampai kita menjadi kolaborasi. Berarti kalau udah itu aja sudah mulai ada tahap 1 kolaborasi kita. Nah, tadi kita sifatnya reaktif. Sekarang sebelum berakhir di 1 sesi ini, saya harus ngukur waktu nih. Pemahaman teknologi kita akan menggunakan AI, Big Data. Oke, saya bahas nanti. Saya melanjut lagi ke tengah dulu. Yang reaktif itu kita harus proaktif. Kalau kita reaktif, artinya kita hanya bertahan selama ini. Tunggu ada isu baru kita bergerak. Betul nggak? Kita harus proaktif supaya jangan diserang. Supaya tadi yang teman jangan jadi lawan, jadi teman terus. Bagaimana supaya jadi teman terus? Proaktif. Biasanya sih karena kita nggak pakai teori, pakai insting, proaktif kita apa sama teman. Paling nggak ngajak ngopi kita bayarin kan gitu ya. Biar agak jinak gitu kan. Untuk sementara oke lah gitu kan. Tapi kan bangkrut kita. Kalau tukinnya jalan terus ya. Tidak mendidik seperti itu. Walaupun nanti kita kalau lakukan itu ikhlas karena teman, fine. Tapi kita lakukan prosedur kita dulu. Kita harus proaktif. Bagaimana proaktifnya itu tadi? Humas tidak lagi merespon krisis. Walaupun setelah kita melakukan ini pasti ada suatu hukum alam, ada krisisnya ya. Tapi kita sudah siap dengan tadi. Tapi kita secara aktif membentuk narasi positif dengan mengedukasi publik sebelum masalah muncul. Tetap pertanyaan 3M tadi. Kan banyak kejadian di persiapan Poprov kan? Sudahkah membuat narasi proaktif? Jangan malah memanasi. Dengan segala keterbatasan situasi KONI, pimpinan juga udah pusing. Kalau kita sejukkan dengan narasi baik ke masyarakat, terus pimpinan baca, waduh, ini bidang humas mantap nih. Dengan situasi sini masih bisa menyejukkan gitu. Itu memang tugasnya. Oke? Balik ke atas, nanti kita akan bahas tentang pengguna big data, sentiment analysis dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan masuk ke sana. Nanti kita lanjut di detail aja tentang big data. Terus yang terakhir, ini mirip-mirip sebetulnya ya, cuma saya terus mendalami. Transformasi peran, tadi yang menyampaikan pesan sampai M tadi terakhir, memberdayakan masyarakat atau publik atau pemangku kepentingan. Sampai ke sana, lanjut. Tadi studi kasus, inspiratif, simpulan, ajakan bertindak, sudah kita bahas sambil jalan ya tadi. Sekarang kita ke slide berikutnya, jangan AB.
Ini sedikit, ini yang kedua ya. Saya lewatin aja dulu, nanti ada yang terakhir materi lewat, ganti yang ketiga berarti. Oke, kita masuk ke ekosistem digitalisasi olahraga nasional yang relevansinya untuk Humas Iptek. Lanjut. Jadi kita ini di dunia digital pun, terutama untuk para pengembang ataupun yang berperan aktif di dunia digital, banyak tantangan yang dihadapi, seperti juga teman-teman di kehumasan, di bidang yang lain juga sama seperti saya sampaikan. Tapi di situ justru ada peluang. Jadi ada sedikit cerita. Kalau kita selalu positif, insya Allah peluang itu kita bisa dapatkan. Amin. Satu dong yang aminin. Banyak kayak gitu ya. Amin. Jadi ada cerita menggugah nih. Ini saya bilang tadi salah satu keilmuan dari orang SDM, harus banyak materi yang diingat juga nih dari cerita lama, tapi itu tetap bisa punya dampak yang dengan segala kesulitan-kesulitan kita sekarang ini tentu tantangan. Tapi di situ untuk orang tertentu yang jeli dan dia punya kompetensi di bidangnya, itu jadi peluang. Setuju Pak ya? Aplikatifnya tadi Muara ini, nanti kalau mau tanya langsung ke dia. Tapi studi kasus saya dulu sini. Nyatanya di Muara Enim. Musirawas ya. Kalau saya salah dikasih tahu dong. 2 wilayah ya. Jadi ini ada cerita nih. Tapi cerita orang sales sih, tapi ini bisa kita ambil gugah. Jadi ada seorang pengusaha mau jualan barang ya sekarang ini kan, semua serba ada, betul nggak? Semua jualan, sampai ibu-ibu jualan juga ya. Sisir, tahu sisir kan? Kayaknya kita jarang punya sisir sekarang ya kayaknya. Kalau dulu tuh zaman ini Pak moderator sisirnya yang gede itu loh, kayak golok. Nah, taruh di panjang di belakang, ya kan? Sekarang nggak ngantongin itu lagi nih. Cuman jadul tuh yang panjang itu taruh di sini nih, ditongolin lagi gitu. Sih kadang-kadang ya. Tantangan kan itu kan. Ini bener kan nih nyuruhnya begini. Jualan sisir ke biksu. Tapi namanya punya kompetensi, dia berpikir apa ini harusnya nih, cari peluangnya bagaimana. Pencerahan ya kan. Datang ke biksu. Bagaimana cara dia jual sisir ke biksu itu? Nah, pakai mic kasih, jangan malu-malu. Oh, bertanya malah. Oh, kirain mau jawabin. Bagaimana caranya jual ke biksu dia nggak punya rambut? Tahu nggak cara bagaimana? Dia jelaskan teknologi sisir itu, teknologi sisir. Ini loh. Biksu kan suka gatel di belakangnya, susah kan garuknya. Artinya jangan putus asa dengan diabaikan keberadaan kita, karena kita harus sadari bahwa kita belum melakukan sesuai dengan peran kita. Itu persoalannya. Jadi jangan salahkan pihak lain. Kitanya belum berperan sesuai dengan fungsi kita buka ya, memberikan informasi dulu, berita dulu, belum sampai ke gugah nih. Memberikan informasi bahwa peran kita tolong ditingkatkan, karena kita ada di bidangnya Pak Teddy sampaikan, kemanapun orang maksudnya nggak dianggap sama orang gitu, bidang kita itu atau diri kita itu, kan nanti urusan Pak Kabra kompeten ya. Menggugah teman-teman agar berkompeten karena ini bidang kehumasan. Oke? Tepuk tangan bukan belum berakhir. Baru maca terima kasih. Enggak, ya paling ngantuk aja Bu. Ngantuk enggak ya? Makan ya? Oke.
Semangat Pak, semangat ya. Semangat ya. Saya jarang-jarang ngasih ilmu kayak begini. Iya. Karena susah untuk menyalurkan, disuruh. Artinya ada peluang sama industrinya. Teorinya 3 kan, kita ekspansi peran humas. Kasus, saya kalau bercerita lebih enak pengalaman gitu. Kenapa harus Panasonic? Karena pengalaman saya di sana, ngalamin di sana, 18 tahun saya di sana. Jadi enak menceritakan, bukan omdo ya. Omdo apa tahu artinya? Ngomong doang. Bisa menulari teman-teman, walaupun ini jenjangnya agak jauh. Dinikmati bisa nggak? Nikmati otomatis kalau bisa meresapi apa yang saya rasakan saat itu. Cepat dengan pertemuan hari ini teman bisa meresapi itu kira-kira ya. Karena KONI ini butuh bantuan humas. Puncaknya nanti tanggal 5, 6, 7 akan diri dari serangan Kemenpora nomor 14. Saya bilang strategis banget pertemuan hari kita ini. Sayangnya masih di Sumsel. Tapi tantangannya adalah bagaimana dengan pertemuan ini Sumsel bisa memberikan cahaya ke seluruh nasional sehingga di Rakernas muncul kasus Panasonic, bukan kasus berkasus tidak. Tantangannya pada saat itu. Case itu bahasa Inggris itu bukan melulu kasus ya. Kita bilangnya case dulu ya di Palembang ya. Case. Ikut gaya. Case. Branding global melalui komunikasi publik. Kalau materinya dikasih nanti itu ada ceritanya, narasinya. Jadi kalau Panasonic kenal ya. Awalnya apa namanya? Panasonic katanya. Jangan dikasih aja. Nasional dulu namanya. Oh, itu kelihatan generasinya. Bu Pero umur berapa sih? Milenial. Event olahraga global seperti Olimpiade untuk memperkuat brand awareness mereka. Membranding, merubah. Waktu nama nasional sudah tinggi dia. Percaya semua ya Pak ya? Percaya semua. Kulkas nasional, radio nasional. Dulu itu kan yang ngetren. Dengan kehumasan yang begitu terstruktur seperti yang saya sampaikan tadi. Ilmu itulah yang saya tularkan hari ini ke teman-teman yang ada di sini. Ilmu internasional yang sampaikan di sini. Digital inovatif disampaikan di media sosial masif melalui strategi publik. Sehingga menghasilkan hasil positif. Saya masih ke Panasonic. Apa yang dilakukan oleh Panasonic? Di materinya ada tahunnya, di detail di A atau apa. Matsushita, semikoman dalaman ini, bukan luar ini, dalamannya. Chip untuk TV, untuk semualah yang bukan cuma merek-merek Panasonic, tapi hampir banyak merek-merek yang lain seperti Sony dan sebagainya itu pakai punya Panasonic punya. Dulu namanya Matsushita. Memang di timur, wilayah timur Asia, kalau sama ibu-ibu rumah, akhirnya pasar global digantilah namanya Panasonic. Tetap produknya sama, brandnya Panasonic. Termasuk TV itu nggak usah ada itu apa namanya camcordernya Panasonic ya kan? Sampai sekarang saya lihat tadi Panasonic. Ke bawah itu ada nasional, ada Panasonic. Kalau kita bawa radio atau TV masih merek nasional, itu berarti masih kita beli produksinya di luar Jepang. Itu saat itu. Nah sekarang berat rupanya punya 2 brand secara masif nasional, makanya ada perpindahan untuk 1 brand. Untuk itu aja dia mikir bagaimana kalau ibu-ibu ngambek nanti ini. Hanya 1 brand saja dipikir begitu panjang. Bagaimana kesetiaannya? Wah, perlulah tadi M tadi itu. 3M tadi itu. Dilakukan karyawan dikasih tahu ini begini, ini sosialisasi terus tiap hari. Ada apa misalnya kayak banner-banner di mana-mana nyebutin. Transformasi itu apa semua diceritakan dulu, narasinya dimunculkan dulu. Baru 2000 sekian total semua diganti jadi Panasonic sampai hari ini. Segitunya kerjaan kehumasan memastikan bahwa branding kita harus diterima oleh masyarakat publik dan pemangku kepentingan. Nah sekarang kita nggak ngerubah apa-apa kan. Nah
Saya yang ada di pusat kesempatan melihat langsung sebelum Rakernas dibanding wilayah yang lain. Melalui olahraga. Next. Kita namakan DigiSport. Bisa buka handphonenya, di browser buka tulisan DigiSport, bacanya Digi ya, digital olahraga. Silakan, boleh. Boleh semua dibuka anunya handphone, ditulis DigiSport di browser. .id. Kalau sudah nanti ada di bawahnya about. Yang paling kanan sini bawah. Install. Itu tidak memberatkan handphone Resik Baru Berita nih. Sudah bisa install? Minta apa itu? Kalau itu dulu install. Nanti kalau sudah install, nanti muncul sudah terinstall, close saja. Nanti di layar atau page di salah satu itu paling belakang biasanya sudah ada ikonnya, berlambangan DigiSport itu. Sudah punya? Siapa yang berhasil? Saya kasih. Ada yang berhasil? Tunjuk tangan. Sudah, tunjuk tangan. Sudah. Tuh. Di page-nya ada, tutup. Oh, install. Sini. Bot. Nah, itu sudah kayaknya. Belum ya? Tanya ditaruh. Belum install, coba aja ya. Kalau iPhone agak nanya, di filter macam-macam kalau iPhone. Sudah ada terakhir? Biasanya ada di belakang ikonnya. Kalau nggak mau nanti harus clear, biasanya ada package ya, clear browsing apa segala di belakangnya nanti. Yang sisa-sisa dibuang nih, install lagi. Oke. Atau langsung ke DigiSport ID nggak apa-apa. Cuma kalau di-install lebih baik karena kita install yang lain. Ada ya? Oke. Nanti yang belum bisa tolong bantu. Lanjut. Lanjut. Sorry. Masih di sini. Launching pada saat Rakernas nanti. Ini salah satu secerca harapan KONI untuk tetap eksis dengan gempuran intervensi dari pemerintah. Ya. Kenapa saya tampilkan ini di Humas saat ini? Itu yang saya sampaikan bahwa kita perlu humas. Apa fungsi humas tadi? Menjembatani inovasi. Ya, memberitakan, menggugah, sampai menggerakkan masyarakat. Secara tidak langsung humas terbantu ada alat. Nanti teman-teman akan berpeluang. Apa salah satu yang berpeluang? Pertama dari big data. Selama ini teman-teman mau tahu di kabupaten berapa jumlah atletnya, berapa jumlah perempuan laki-laki, nomor cabang mana aja, bisa dengan gampang dapatnya? Bisa? Yang bisa angkat tangan? Bisa? Mantap. Udah punya sistem? Dari mana bisa? Oh, yang sekarang? Enggak, kemarin-kemarin. Akan disajikan oleh tim TIK nanti yang dikoordinasikan melalui KONI pusat. Pihak-pihak yang berkepentingan khususnya humas dapat mempunyai akses informasi. Apakah langsung atau nanti melalui BIMPES, tapi real time datanya. Sebagai bahan dasar untuk 3M tadi. Ini untuk 1M-nya, M depan. Menerangkan datanya ini, jumlah ini. Data nyata. Nangkap ya? Yang saya sampaikan tadi, maka peran humas insya Allah dengan adanya ini mulai dilirik. Pegang di Kumasan sarasikan tadi dengan yang bisa menggugah sampai nanti bisa memberdayakan tadi. Itu tugasnya.
Jangan cuma berita, terkumpul data atlet sekian-sekian laki mana, udah selesai. Apa membuat hal itu meyakinkan? Apa yang membuat pihak kepentingan khususnya, oke, kita masih bergantung sama Disorda, bagaimana di situ sudah disiapkan semua koni pengurus secara data akan ada di sana. Biografinya mereka akan di sana. Semua daerah sampai koni pusat. Jadi kita akan mengenal melalui kolom itu, modul itu. Jadi nanti teman-teman yang sudah ada di sini, insya Allah dengan koordinasi nanti datanya tercatat sebagai pelaku olahraga nasional, ikut serta berpartisipasi dalam kepengurusan periode ini, ada semua. Tercatat historinya, menghubungin siapa, namanya di mana, masa periodenya kapan habis, ada di tempat itu tadi, di KONI itu. Tua sekarang nggak hilang jejak. Dan keungguannya lagi adalah pada saat terjadi transisi pergantian kepengurusan, maka pengurus baru masih memiliki data itu. Bahkan di SS sendiri mengalami nasional. Kita perizinan 3 dulu itu ya. Karena yang punya atlet juga klub ya. Terus channel di bawah itu lebih kepada bahasa saya itu gini. Dengan satu genggaman semua kegiatan olahraga terpantau. Itu menggunakan Digisport. Gak usah cari-cari lagi. Dan resmi. Nah channelnya, kalau kita lihat Kemenpora itu channelnya. KONI Pusat itu channelnya. Nah yang lain berita. Dari humasnya KONI dan humasnya partner KONI. Resmi. Insya Allah nanti ini akan berkembang. Ini kita munculkan dengan kesederhanaan yang ada, kita munculkan dulu. Ini jadi setengah mati ya. Saya tadi berikan narasi bagaimana kehumasan beraktivitas dengan biaya murah, itu kan. Itu saya buktikan dengan biaya semurah mungkin kita bisa buktikan ini, tapi dari segi inovasi digital. Harus ada produk yang dikeluarkan. Itu berita kegiatan saya, asal usul, nanti bisa baca sendiri bagaimana dari awal muncul kisah ini. Oke. Tadi udah ngelihat big data ya, bisa udah ngelihat itu bagian luar. Kalau untuk bagian dalam nanti saya ada hubungan khusus dengan bagian Pulata atau TK-nya masing-masing daerah dalam sesi yang berbeda, nuansa yang berbeda. Inilah yang nanti akan kita sampaikan. Ini sekelumit tentang brand digital nasional untuk KONI dan untuk kita semua. Oke, lanjut. Ini lanjut, sudah saya sampaikan. Lanjut. Nanti akan ada dashboard yang memvisualisasikan data itu sehingga mungkin lebih mudah dilihat ya. Lanjut ya, ini untuk publik, nanti terus akan berkembang karena ini secara sistem masih butuh, karena seperti saya sampaikan tadi di masing-masing keilmuan bidang itu punya peran. Ini baru satu fungsi atau beberapa fungsi. Ya siap. Ya, banyak hal. Termasuk sponsor belum ada. Ketawa ya. Iya. Lanjut, hektar. Dulu logonya bukan Panasonic itu, dulu namanya MSI yang ujung kecil tim. Ini salah satu tim aja. Kita bagaimana berjuang mentransmosikan Panasonic dengan dukungan IT, HR karena bagian dari humas itu ada di sana. Mengubah digitasi komunikasi menjadi identitas baru perusahaan yang sejalan dengan visi misinya. Nah harapannya teman-teman ini semoga kita pada selesai Rakernas nanti ada transformasi digital seperti yang dialami Panasonic tadi. Jadi bagaimana keterpurukan kita di KONI ini terbangun dengan
digitalisasi. Tentunya saya harapkan dengan pertemuan hari ini paling tidak menjadi tolak ukur kita untuk bekerja sama sesuai dengan fungsi Humas menaikkan harkat martabat KONI. Oke? Kami dari pusat sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hal seperti ini, tinggal di daerah dukungannya. Agar kita masih terus berkiprah dan naik terus. Pengalaman saya sudah saya sampaikan, artinya bisa menjadi tolak ukur. Lanjut. Ini. Lanjut. Lanjut aja ini, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, tentunya ujung-ujung kan kita yang prestasi ya. Nah, kalau kita sudah eksis, Humas sudah diakui, digitalisasi sudah diakui, maka dengan sendirinya tata kelola sudah mulai lebih baik. Tinggal tugas Bimpres nanti habis itu. Pembinaannya secara berkesinambungan. Ya. Lanjut. Nanti panjang, nanti ada dari sisi kami nanti di pusat khususnya di bidang pulata masih banyak PR lagi tentang sport science, belum lagi. Itu panjang ceritanya. Ya kalau teman-teman biasa menganalisa tentang sport science itu panjang lagi ceritanya. Ini kita baru tahap awal ya tentang data. Lanjut. Nah, sekarang ini kan apalagi kita gitu loh. Nah, ada atlet, ada fans, pelatih. Nanti teman-teman jangan cuma fokus ke atlet, bagaimana bisa nggak ngarap fans? Kepikiran nggak untuk ngarap fans? Hah? Iyalah, bukan penggemar untuk kamu, untuk KONI. Kepikiran nggak? Menggarap fans? Iya, tapi kita garap. Garap itu bukan berarti kita ngambil alih itu. Bukan fan baru. Bisa saja kita kolaborasikan semua, brandingin ke kita, ada sebagainya. Itu ada ilmunya sendiri. Tapi itu tantangan kehumasan, karena itu bagian dari fungsi kehumasan. Kan tadi udah bilang tadi, awal-awal, ingat, fungsi humas di tengah. Bidang Bimpres, bidang... Iya kan? Ya memang nggak semuanya belum berakhir. Tinggal berapa jam lagi? Tinggal 4 jam lagi. Serius ini nanyanya. Karena ada ujungnya. 20 menit lagi ya. Saya agak percepat. Saya kalau sudah beri ini sampai besok pagi juga nggak apa-apa nih. Wah, tantangin. Lanjut. Oke, lanjut aja masalah kemitraan. Nanti lanjut. Saya mau ke KPI ini. Ini sebetulnya jenis KPI. Pernah dengar KPI nggak sih? Key Performance Index. Indikasi kalau orang pemerintahan udah biasa itu mereka. Indeks kompetensi, indeks apa? KPI itu Key Performance Index. Indeks prestasi kunci. Jadi gini, saya tanya, kita ini tadi tidak dianggap kan? Oke? Pertanyaannya, bukan pertanyaan. Terus kita sudah dapat pemahaman bahwa kita tidak dianggap karena kita tidak menjalankan sesuai dengan fungsi, betul nggak? Kalau lihat dari hasil pembicaraan kita tadi bersama, kita sadari bahwa humas itu cukup luas. Karena kita hanya menjalankan salah satu fungsi umumnya. Kalau misalnya tadi wartawan hanya menjalankan fungsinya sebagai wartawan, pada kehumasan lebih dari itu, lengkap. Itu sudah ada indikasi kan. Sekarang saya bawa kepada bahwa kita sudah dalam keadaan humas yang sebenarnya humas. Saya anggap itu nih posisinya, karena udah mau berakhir kan. Sudah kita benar-benar menjalankan sebagai kehumasan. Masih enggak dianggap juga Pak saya. Kenapa? Karena kita tidak mengukur kita sudah sampai di mana. Dampak yang sudah kita lakukan, betul nggak? Sehingga kalau ada meeting, mudah-mudahan di sini ada meeting rutin ya. Itu kalau kita nggak bisa ngukur,
pada saat meeting besok ngomong itu lagi, ngomong itu lagi, ngomong itu lagi, coba. Artikel, besok tanya lagi, iya saya sudah. Bosan pasti. Saya sudah melakukan sponsor buka event, book ini sekian, ya tadi sempat dicatat lah. Saya udah buka ini, itu bagus, sudah bagus. Cuma kalau kita tidak buat ukuran, besok ketemu itu lagi, lama-lama bosan. Awal-awal senang tuh bos. Penting ya. Kita sudah melakukan apa tadi, M3M tadi. Untuk event ini kan masing-masing 3M itu kan tergantung kategorinya, ada dalam bentuk narasi, berita, ada bentuk dalam kegiatan, tetap 3M tadi ya, sampai orang mau. M-nya nggak ada ya. Oke. Nah ini saya simbolis saja tadi bahwa seperti ini. Bagaimana cara ngukurnya, ada ilmu lagi. Lanjut dulu, mudah-mudahan ada di tampilan. Itu penting. Penting sekali. Karena itu udah mulai puncak. Ini apa nih? Mana layarnya? Lanjut. Terus lanjut. Kalau nggak ada di halaman berikutnya. Atau file berikutnya. Ini kayaknya terakhir, file berikutnya. Atau 10 menit. Pacie. Lanjut. Tadi Rakernas sudah saya sampaikan kan? Tadi, udah nggak usah baca sendiri dah. Karena isunya sudah global ya. Lanjut. Terus. Ini nggak perlu. Terus. Ini kayaknya tentang KONI nih, lanjut. Naik balik. Nah, ini saya peluang KONI daerah, makanya saya bilang, saya berangkat dari bawah dah. Karena pusat sudah begitu, saya minta dari bawah. Tuh, ya tantangannya. Digitalisasi kehumasan daerah. Sampai sekarang website KONI SS belum naik ya. Harus lakukan. Branding udah dilakukan, branding ini lampu ini kan gede banget di branding. Bagaimana brandingnya ngeliat, wah KONI ini mantap gitu. Kayak ngeliat Kopral Jono gitu kan. Jangan sampai ngeliat KONI, ya KONI katanya gitu kan. Nah, ya. Oke. Tuh, nomor 3 menghidupkan partisipasi publik. Itu tugas nih teman-teman daerah. Nah, saya KONI penggerak prestasi. Oke, saya nggak usah ceritakan, teman-teman lebih paham tentang itu. Lanjut. Nah, ini pengukuran indikator keberhasilan komunikasi. Engagement media sosial gimana, sentimen publik mana, kunjungan situs web. Apakah sudah diukur? Situs web belum ada. Kalau nggak ada yang lain, kan saya ada teorinya tadi, saya kasih bocoran bagaimana dengan zero biaya, tapi kita masih tetap berpartisipasi dan melakukan fungsi humas. Bisa? Ya. 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 Ya, itu salah satunya. Sekarang yang tanya, kita TikTok bayar nggak sih? Tergantung kan? Upload, Facebook bayar nggak? Tapi kan bisa gratis kan? Terapkan ilmu tadi di media yang gratis tadi. Itu sudah bagian fungsi. Saya rasa sebagian sudah melakukan, tapi mungkin belum masif. Satu, belum terorganisir. Kedua, belum mengukur. Pada saat kita sudah upload, sudahkah dilihat viewernya berapa? Udah diukur belum? Padahal di situ ada dashboardnya, betul nggak? Dashboard itu sudah cukup canggih bikinnya, tinggal diambil ceplok kata orang Jawa Barat, orang Jakarta aja bilang, ceplok ambil, bikin laporan. Bulan ini sekian viewernya, kenaikan bulan ini viewer bikinnya, lapor ke atasan. Waktu saya naikin narasi ini berubah seperti ini, bikin analisa. Itulah measurementnya. Laporkan ke atasan bahwa kita bekerja ada signifikan, kita melakukan narasi ini keluar, event ini sekian. Sekarang bikinlah narasi tentang Porprov misalnya. Lihat viewernya berapa lama. Pada saat Games Time berapa naiknya. Bikin laporan. Itu menunjukkan bahwa kita bekerja sesuai dengan fungsi. Apakah itu dilakukan? Belum. Oleh sebab itu makanya sampai sekarang masih diabaikan orang. Nangkap ya? Ini udah puncaknya nih.
bahwa kita harus mengukur. Kalau bahasa bule itu apa ya? Kamu tidak akan bisa mengelola apabila kamu tidak mengukur. Anggap ya. Kita tidak akan bisa mengelola apabila kita tidak mengukur. Mau bikin meja, kalau ada tukang nggak di sini, mantan tukang. Bagaimana mau jadi meja ini kalau nggak kita ukur? Anggap ya. Lanjutannya, kita tidak akan bisa mengukur nih meja mau dibikin nih, nggak akan kita bisa mengukur, atau baju ya, pola baju Bu. Ya pasti alat perlu ya. Saya langsung loncat. Apabila kita tidak mengerti bagaimana mengukur, betul nggak? Bagaimana cara mengukur? Nah ini Eri. Saya sampaikan, untuk mengukur hadirlah dalam pertemuan ini, cari ilmunya. Nah ternyata salah satu ukurannya adalah tadi mengukur viewer, mengukur ini alatnya apa tadi? Dashboard dari masing-masing telco punya, Google Analytics punya, gitu loh. Sudah ada semua alatnya di depan kita, gratis. Ambil, buka, taruh, bikin laporan. Kalau sudah biasa, saya yakin bikin laporan itu sekejap. Ini belum biasa aja, makanya masih nyari-nyari. Kalau sudah biasa, cepat bikinnya. Apalagi sekarang pakai AI. Narasi yang saya sampaikan tadi, bingung apa, itu pakai AI, bisa. Mudah-mudahan di sore nanti ada kesempatan kita simulasi pakai AI. Mudah-mudahan narasumber berikutnya akan ngasih kesempatan. Kalau enggak kita private aja dah. Nangkap ya. Zaman sekarang kalau susah narasi pakai AI. Tinggal kita verifikasi ulang, benar nggak katanya. Kalau yang dashboard tadi sudah ada semuanya. Jadi yang ribet-ribet saya tadi dalam sekejap selesai. Tadi tadi itu dengan duduk, oke? Nanti masih ada waktu closing, bisa sepertinya ada beberapa hal yang akan juga akademisi dan budayawan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini masih ada 2 sesi lagi, jadi sebelum kita sesi undur, sumber yang pertama tadi pimpinan kita dari pusat dari berkolaborasi sampaikan ke masyarakat, terutama daripada konstituen kita. Nah yang paling pokok sebenarnya tugas fungsi daripada humas itu sendiri bukan hanya sebagai menyaring berita, itu akan bagian daripada faktor-faktor saja, tapi masih banyak fungsi daripada tugas humas. Kebetulan kita ini adalah media dan humas, jadi tadi sudah disampaikan di narasumber bahwasanya ada semacam program ya Pak ya, semacam aplikasi. Nah aplikasi itu tanpa didukung dengan keilmuan tentang kehumasan, aplikasi itu tidak akan berjalan, sama seperti apa yang dicontohkan dari Pak narasumber tadi, ada profesionalisme daripada kehumasan itu sendiri. Nah kita berharap ke depan nanti humas ini ya kan mengikuti era-era digital seperti itu. Nah yang tadi disampaikan Komdigi tadi ya, Digispot itu luar biasa, itu ketika itu akan kita gerakkan. Tapi perlu diingat kawan-kawan, untuk sementara KONI Kabupaten Kota, saya tanya dulu nih, sudah ada belum nih websitenya? Kalau belum ada, nanti ayo kita bekerja sama buat website, ya kan? Bahkan nanti kalau kami di KONI Sumatera Selatan sudah punya TV, kami berharap di KONI Kabupaten Kota itu juga memiliki TV KONI Prabu Muli, TV KONI Banyuasin, TV KONI Musi Banyuasin. Artinya kami akan ketok tular apa yang sudah kami lakukan di Sumatera Selatan, seperti itu ya. Tapi itu tadi masih banyak narasi-narasi yang nanti akan disampaikan 2 narasumber yang luar biasa, dan kita tutup saja dulu sesi kita pertama ini. Kami tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu sesi kedua jam 1 ya, jam 13.00 sudah berada lagi di ruangan sini, dan kita mengikuti sesi kedua dan ketiga dengan narasumber yang sudah hadir. Terima kasih. Silakan untuk melanjutkan rehat dan makan siang. Kami patriot.
Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata